Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, di mana kita memasuki tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini Ustaz akan menjelaskan mata pelajaran informatika kelas 8 di bab 1, yaitu menggunakan jaringan komputer dan internet. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami jaringan komputer dan manfaatnya, mengenal berbagai jenis jaringan komputer, mengenal berbagai perangkat jaringan, memahami komunikasi data, memahami proses komunikasi data di antara dua komputer dalam jaringan, memahami satuan pengukuran kecepatan pengiriman data, dan mengenal aspek keamanan dalam komunikasi data dan berbagai teknik pencurian data di jaringan. Oke. Sebelumnya, dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini tidak lepas dengan yang namanya internet. Di restoran, di sekolah, di rumah sakit, di pemerintahan, di bank, dan sebagainya. Kita selalu menggunakan yang namanya internet, bermain game, untuk belajar, dan untuk bertransaksi secara online. Oke. Dalam kehidupan saat ini, internet itu banyak sekali manfaatnya, terutama sekarang ini sudah berperan penting dalam berbagai bidang. Ada dalam bidang bisnis, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang kesehatan, dan lain-lain. Contoh dalam bidang pendidikan yang saat ini kita gunakan dalam masa pandemi ini, yaitu pembelajaran secara daring atau secara online. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari penggunaan internet dalam bidang pendidikan. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan internet ini untuk pendidikan, ya, seperti itu. Oke, kita kenali dulu internet. Internet adalah suatu jaringan terinterkoneksi yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia melalui protokol TCP atau IP. Internet ini membentuk sebuah jaringan. Jaringannya biasanya ada wilayahnya. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. Jaringan ini hanya mencakup daerah lokal saja. Misalkan daerahnya hanya satu perumahan atau hanya satu wilayah kantor atau perusahaan. Nah, itu menggunakan jaringan LAN. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan ini biasanya jaringan yang terhubung dalam jangkauan satu kota. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, jaringan tertentu, wilayah tertentu, ya. Tentunya jaringan ini bisa antar kota, antar negara, atau antar benua juga. Ini adalah jangkauan dari Wide Area Network. Kemudian, perlu diketahui ketika kita memiliki komputer, kemudian komputer tersebut terhubung dalam internet, maka komputer kita sudah terhubung dengan seluruh jaringan atau seluruh komputer yang ada di dunia. Jadi kita bisa mengakses informasi yang ada di seluruh dunia, atau kita langsung berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Nah, itu adalah salah satu perbedaan antara komputer yang terhubung internet atau tidak, ya. Kemudian internet sebagai sumber data dan informasi serta sarana komunikasi. Saat ini internet merupakan sarana dari sumber informasi. Sumber informasi, kenapa? Kita informasi yang ingin kita tahu saat ini bisa diakses melalui internet. Kita butuh materi pembelajaran bisa diakses melalui internet.
Kemudian apa yang kita tidak tahu, kita cari di internet ada. Nah, kenapa? Karena saat ini user untuk internet sudah banyak, dan orang-orang atau user tersebut biasanya banyak menyimpan data atau mengupload, memposting, share datanya via internet. Jadi apa yang kita tidak tahu, kita bisa akses melalui internet. Kemudian sebagai sarana komunikasi. Sarana komunikasi artinya saat ini internet merupakan sarana komunikasi. Kita punya yang namanya media sosial, punya yang namanya YouTube, Instagram, kemudian Facebook, kemudian WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu adalah media komunikasi. Saat ini komunikasi cenderung menggunakan WhatsApp kan. Nah, itu otomatis penggunaannya melalui jaringan internet. Kemudian ada lagi World Wide Web yang disebut WWW. Nah, WWW ini adalah aplikasi yang paling banyak digunakan untuk menyimpan data dan informasi di internet. Internet biasanya menyimpan data berupa misalkan tulisan, gambar, animasi, video dan sebagainya. Biasanya aksesnya atau filenya disimpan menggunakan sebuah web. Kemudian ada lagi teknologi saat ini yang digunakan untuk menyimpan file-file besar dan jumlahnya banyak pada internet. Ini adalah teknologi yang disebut cloud computing. Nah, cloud computing ini contohnya ada Google Drive, Dropbox, kemudian Nextcloud dan sebagainya. Saat ini setiap handphone juga biasanya dibekali dengan aplikasi cloud computingnya tersendiri sesuai dengan vendornya. Nah, ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Untuk pertemuan hari ini Ustadz cukupkan sekian. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali materi kita di materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah dan perkembangan internet. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.